Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampo, Taman Politik. Baru-baru ini tokoh nasional dan katanya Bapak Reformasi Haji Muhammad Amin Rais sedang gembira. Karena apa? Partai yang dimotorinya yaitu Partai Umat, Partai Islam yang berbasiskan dari beberapa kader atau mantan kader dari Partai Amanat Nasional yang bergabung di dalamnya menjadi Partai Umat. Itu sedang gembira karena lolos menjadi peserta pemilu 2020. Ini memang gua pikir agak-agak lucu ya. Pada saat Partai Umat kemarin ini dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual dari KPU, partai ini langsung mencibir, langsung menghujat, menuduh partainya dijolimi. Bahkan ada statement bahwa Partai Umat satu-satunya partai peserta atau partai baru peserta pemilu yang tidak akan diloloskan. Amin Rais menuduh bahwa ada kekuatan besar yang menjegal Partai Umat. Dan itu dia katakan itu sudah valid dan A1. Tapi ini menjadi ironi karena sekarang Partai Umat masuk. Menariknya, Amin Rais mengatakan ada atau tidaknya penjegal untuk Partai Umat itu dia maafkan. Ini lucu karena sebelumnya dia sudah mengatakan ada kekuatan yang mengintervensi atau menjegal partainya masuk. Tapi sekarang setelah partainya lolos, dia bilang saya maafkan ada atau tidak. Nah, bahkan dia berbicara bahwa informasi yang dia dapat adalah valid dan A1. Tapi sekarang dia bilang dia akan memaafkan ada atau tidak. Tandanya apa? Itu hanya tuduhan yang omong kosong belaka. Dan lucunya pada saat ditanya sekarang siapa capres dari Partai Umat yang akan diusung, dia mengatakan ini masih pagi untuk mengatakan apakah ini strategi Amin Rais untuk meraup suara sebanyak-banyaknya atau bertahan minimal bagi partai ada di Indonesia. Saya berharap Bapak Amin Rais ini adalah bangsa, tidak memberikan statement yang tanpa dasar, apalagi sekarang menjadi ketua Dewan Suro Partai Umat, partai yang berasaskan keislaman. Saya berharap Partai Umat bisa, bukan hanya partai yang memang pengkritik tanpa ada dasar, tapi partai yang bisa berkarya untuk Indonesia. Ini patut kita tunggu ya. Kemarin pada saat Ketua KPU, Bapak Hasyim Asyhari mengadakan konferensi pers buntut dari ketidakpuasan Partai Umat yang permohonan menggugat kepada Bawaslu. Partainya tidak lolos. Setelah diadakan mediasi, akhirnya partainya lolos. Mempunyai nomor urut 24. Hasyim Asyhari mengatakan, akhirnya Partai Umat bisa bergabung menjadi peserta pemilu 2024. Di saat itu ketua umumnya yaitu Ridho Rahmadi mengatakan Partai Umat, partai yang memang berbasiskan Islam itu bisa lolos dan berharap tetap akan menjalankan proses pemilu yang berasaskan luber, jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Tapi itu ditambahkan atau disentil oleh ketua KPU bahwa menurut undang-undang bukan hanya luber, jurdil, tetapi diadakan 5 tahun sekali. Ya, mungkin itu hanya lelucon semata untuk menghangatkan antara KPU dan Partai Umat yang sebelumnya sempat bersitegang. Tapi yang menarik, Ridho Rahmadi juga mengatakan bahwa Partai Umat dengan masuknya menjadi peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 24 itu menjadi awal mula dan berakhirnya kejoliman di negeri ini. Wih, sangat membuat kita takjub. Beliau mengatakan kezaliman di negeri ini. Sementara di sisi lain dia senang partainya masuk. Karena sebelum-sebelumnya partainya tidak lolos verifikasi KPU, verifikasi faktual KPU. Pada saat itu yang konon katanya Bapak Reformasi Haji Muhammad Amin Rais mencibir pemerintahan, mencibir KPU. Tapi ini berbanding terbalik kemarin saat partainya lolos. Dia memuji KPU dan Bawaslu. Dia mengatakan ternyata inilah keindahan demokrasi di negeri ini. Padahal Bapak Amin Rais ini yang mengklaim dirinya Bapak Reformasi. Tahun 98 dia menjadi tokoh sentral yang menjadikan masa reformasi menjadikan Orde Baru. Tokoh sentral yang ada di gedung MPR DPR pada saat itu yang menuntut Orde Baru Bapak Soeharto untuk mundur. Tapi ini menjadi lucu. Sebagai Bapak Reformasi harusnya mengetahui demokrasi Indonesia seperti apa. Dan ini baru menyadari. Setelah seperti ini Partai Umat senang, takbir menggema pada saat kemarin ya, dan ditambah lagi setelah mereka lolos, mereka memuji KPU dan Bawaslu, tapi tidak dengan pemerintah. Haji Muhammad Amin Rais malah menambah pesan kepada Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk apa? Pesannya adalah untuk Presiden jangan menunda pemilu. Dan kita tahu Presiden tidak akan menunda pemilu. Dan satu lagi, Presiden tidak tergiur dengan 3 periode. Presiden Jokowi ini orang yang konstitusional. Dia menyatakan saya
saya tidak akan pernah mengambil jabatan yang tidak sesuai dengan konstitusi, yaitu 3 periode. Partai Umat ini menjadi sebagai bahan referensi kita. Masyarakat itu sudah cerdas mengatakan Partai Umat ini partai yang memang sering sekali mengkritik pemerintah. Tapi banyak orang tahu partai ini banyak mengkritik pemerintah dengan cara apa? Jangan-jangan nanti pada saat partai ini sudah lolos verifikasi KPU, tapi ingat, kalau sampai tidak ada wakilnya di parlemen, ini bakalan balik lagi nih, nyinyir pemerintah, balik lagi mengkritik pemerintah, bahkan menuduh pemerintah nantinya kalau tidak ada orang yang meloloskan partainya atau anggotanya menjadi anggota dewan di parlemen. Nah, semua itu adalah haknya dari pemilih. Partai-partai sekarang berlomba-lomba untuk kerja nyata. Bagaimana menarik simpati masyarakat. Bukan hanya sekedar mencibir pemerintah. Bukan sekedar mengkritik pemerintah yang tanpa dasar. Seperti kritikannya, intervensi dari pemerintah, kekuatan yang menjegal partai. Ini sekarang mereka lolos, mereka memuja-muji KPU dan Bawaslu, tapi tidak meminta maaf kepada pemerintah yang dituduhnya. Itu lucu. Kita tahu di Partai Umat, jubirnya ada pengkritik pemerintah. Amin Rais juga ada sebagai pengkritik pemerintah. Nah, KPU dan Bawaslu sekarang diapresiasi oleh Partai Umat. Kita akan lihat Partai Umat ini mentransformasikan diri sebenarnya. Partai Islam yang harusnya bukan partai yang sering nyinyir atau sering mengkritik pemerintah, tapi partai yang membawa pesan kedamaian. Kita berharap pada saat nanti, kalaupun memang Partai Umat tidak meloloskan parlemennya, orang Jawa bilang legowo, lapang dada. Jangan sampai pemerintah lagi disalahkan, Jokowi lagi disalahkan, Bapak Amin Rais, tokoh bangsa. Kita tidak pungkiri itu, tapi jangan sampai kebesaran jiwanya digadaikan hanya untuk kekuasaan semata. Selamat buat Partai Umat bisa lolos menjadi peserta pemilu. Tapi masih ada program dan karya-karya Partai Umat harus direalisasikan. KPU bersifat bersih, adil terhadap ini dari kasus Partai Umat ini. Sekian topik kali ini di Tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.